kembali kita ketemu di Cerita Jenama. Kali ini saya sedang bersama Teh Tina. Teh Tina ini seorang founder, juga CEO dari Botanina. Apa sih Botanina? Mari kita langsung aja tanya. Teh, boleh dijelasin nggak? Apa tuh? Botanina tuh apa? Botanina tuh kalau dari segi produk tuh kita memang nyebutnya daily self care. Jadi kita pengen menemani ritual perawatan harian konsumen kita untuk mencapai keseimbangan hidup lah, kayak gitu. Kategorinya mulai dari personal care, skin care, sama home care kita ada. Untuk akhirnya jadi produk tersebut gitu ya. Apa sih dulu yang pertama kali nge-trigger Teh Tina untuk akhirnya saya mau bikin produk inilah, terus saya mau bikin brandingnya Botanina. Kenapa? Sebenarnya sih awalnya kan iseng-iseng ya, maksudnya bikin buat sendiri. Jadi kan waktu itu Tahun berapa tuh? 2014 kalau kita pertama rilisnya, tapi tahun 2010 lah mulai kayak bikin-bikinnya gitu kan. Jadi ceritanya tuh kan aku dari dulu emang seneng bikin-bikin. Terus pas lagi nyari-nyari ide pengen bikin apa, tiba-tiba aku kayak ketemu satu jurnal itulah. Jadi jurnal itu tuh cerita kalau ternyata di dalam rumah itu bisa jadi tingkat pencemarannya lebih gede daripada di luar ruangan gitu kan. Dan buat aku yang waktu itu anak rumahan, belum nikah gitu kan, kita kan selalu kebayangnya kalau rumah tuh jadi tempat paling aman kayak gitu kan. Nah terus pas aku baca lagi ya ternyata asalnya dari produk-produk yang sehari-hari kita pakai. Karena waktu itu kan rata-rata pakainya bahan sintetis, pengharumnya juga sintetis, pengawet yang kayak gitu-gitu. Yang sebenarnya sih kalau misalnya dipakainya sekali-kali dan cuma satu produk nggak ada masalah. Tapi kan ketika kita pakai banyak banget produk setiap hari kan, mulai dari pembersih, pengharum, pokoknya kita pernah ngadain penelitian tuh kita bisa pakai 30-an brand gitu ya, kayak gitu. Nah itu kan jadinya terakumulasi di dalam tubuh, karena biasanya kalau bahan sintetis dia didesainnya memang lebih tahan lama, lebih awet kayak gitu. Tapi di sisi lain jadinya terakumulasi ketika kita pakai terlalu banyak. Nah ternyata ada alternatifnya, yaitu bahan-bahan alami yang memang dari segi manfaat sama, aromanya malah ada tambahan karena selain wangi juga biasanya kayak bikin rileks, bikin fokus. Ya udah, jadi aku kayak mulai bikin-bikin. Tadinya buat sendiri. Pas aku kasih ke teman-teman, ternyata mereka juga punya problem yang sama kayak gitu. Dan akhirnya kenapa aku ngerilis brand Botanina ini? Itu pas aku hamil, aku pengen nyari produk yang aku anggap aman. Ternyata pas aku jalan kayak ke mall gitu, mayoritas tuh masih masih import, jadi harganya juga masih mahal. Jadi intinya sih aku pengen bikin brand Botanina ini supaya lebih banyak kalangan yang bisa mengakses produk yang lokal, alami, berkualitas dan terjangkau. Gitu jadi sih. Awalnya dari keresahan sendiri dulu ya, dan baca jurnal itu. Ya itu juga kayak kok bisa ya nemu jurnal itu tuh kayak kebetulan aja gitu, nyari-nyari karena gitu. Pengen punya produk yang aman buat diri sendiri, terus akhirnya ngeracik sendiri. Berarti punya sebelumnya memang suka meracik essential oil kayak gitu-gitu atau gimana? Justru gara-gara si jurnal itu aku nyari cara bikinnya gitu, jadinya aku kayak sekolah lagi lah, sekolah informal gitu. Sekolahnya tuh sekolah apa? Aromaterapi. Di online itu di pusatnya sih di US. Jadi memang tapi waktu itu juga nyari vendornya masih susah kan. Jadi emang jadi langsung dikirim dari sana, dari US. Si barang-barangnya, si bahan bakunya, buat si trainingnya gitulah. Tapi pas buat produksinya kayak mulai ngumpulin, ternyata udah ada juga vendor di kita gitu sih, jadi kayak bertahap gitulah. Terus kenapa namanya Botanina? Ini loh, kayak aku sering dipanggil Nina karena orang pikir Botanina tuh nama Nina kayak gitu kan. Padahal Tina. Jadi Botanina tuh kayak botanical product made in Indonesia. Botanina botanical product made in Indonesia. Jadi ceritanya kayak pengen kebanggaan lokal gitu. Terus karena waktu itu kan masih jarang ya produk yang natural gitulah. Makanya aku kayak pakai kata yang kalau orang denger botani kan kayak masih familiar gitu, kayak gitu. Jadi asalnya di situ. Terus kemudian pertumbuhan Botanina sebagai produk lokal kan
juga pada saat 2014 mungkin belum banyak produk-produk yang natural gitu ya. Itu gimana strugglingnya? Apa yang pertama Teh Tina lakukan untuk mengenalkan produk itu? Ya. Satu concern yang paling kebayang, bahan-bahan baku natural tuh kan memang masih lebih mahal ya daripada di luar, daripada sintetis kan. Yang jadi concern kita pertama kali tuh ini gimana ya gitu, karena harga produk kita pada akhirnya akan lebih mahal kan. Cuman aku tuh ngelihatnya, kalau waktu itu ya, kalau misalnya kita sasarannya ke orang dewasa, terus dengan value-nya adalah natural yang lebih aman buat diri sendiri dan lingkungan, mungkin nggak akan terlalu masuk gitu ya. Karena biasanya kalau orang dewasa, terutama kalau mereka nggak punya sensitivitas, mereka nggak punya penyakit kayak asma seperti itu, mungkin mereka mikir 2 kali kayak gitu kan. Apalagi kita brandnya lokal, baru, harganya lebih mahal. Tapi aku ngelihat bahwa biasanya orang dewasa tuh mungkin lebih cuek ke diri sendiri, tapi kalau ke anaknya dia akan lebih picky kan, karena mungkin dia nyadar kalau yang namanya anak-anak kan kulitnya masih sensitif, terus kita pilihin produknya masih yang dikurasi banget lah kayak gitu. Makanya kita masuknya itu ke produk anak-anak dulu, kayak gitu. Baru dari situ kita mulai edukasi bahwa awalnya kita masuk ke anak-anak sehat gitu kan. Habis itu kita edukasi bahwa sebenarnya untuk membesarkan keluarga yang bahagia, anak yang bahagia ya harus dimulai dari orang tuanya dulu gitu. Kita gitu sih. Kalau ngedengar dari cerita pertama, terus kemudian tadi sampai mengedukasi dan seperti itu, berarti Botanina itu tidak hanya sekadar menjual produk, tapi ada nilai-nilai yang masuk di dalamnya gitu. Apa sih sebenarnya nilai-nilai yang ingin disampaikan sama Botanina sendiri kepada masyarakat atau pembelinya gitu? Kalau value-nya sih awalnya memang dari produk itu untuk kebaikan diri sendiri dulu gitu kan. Cuman memang ketika kita beli produk yang berbasis bahan alam, otomatis tuh kita nggak cuman kebaikannya buat kita gitu, tapi kita ngasih kebaikan juga buat alamnya itu sendiri kan. Terus juga biasanya ketika kita bikin produk yang berbasis bahan alam itu, gimana ya, Vi? Kita tuh jadi kayak terbuka juga gitu ya ketika kita menjalankan bisnis itu. Masa cuman produknya aja sih yang bagus gitu, prosesnya juga harus sama dong kayak gitu. Makanya meskipun kita awalnya bikin produk cuman ngambil bahannya alam, lama-lama kita bergerak, kita belinya dari siapa. Sampai dipikirin sedetil itu? Jadi kayak istilahnya mau nggak mau gitu, kayak malu ke diri sendiri aja gitu ya, kayak produknya bagus, tapi kok ternyata prosesnya nggak bagus kan, jadi nggak tenang gitu loh, kayak gitu sih. Makanya value yang kita kasih itu ya memang ketika kita berharap gitu, ketika orang memakai produk Botanina itu kayak kayak pengalaman pertama mereka. Bahwa ketika kita membeli produk itu nggak cuma mikirin diri sendiri loh gitu, tapi kita bisa berdampak juga buat ke lingkungannya, buat ke komunitas juga, kayak gitu sih. Gitu. Berarti mulai dari mikirin aromanya apa, terus ini fungsinya apa, sampai ke produksinya itu dipikirin, sampai sumber bahan lokal. Sumber bahannya itu dari mana? Jadi kita mix. Karena kan memang tanaman Indonesia yang aromatik itu kan rata-rata spice ya karakternya. Jadi aromanya jadi kan si aromanya tuh jamu pisan gitu ya, jamu banget gitu. Cuman kalau di Botanina kan emang salah satu standar kita adalah aromanya harus lebih modern. Karena kita ngelihat kayak misalnya anak-anak tuh kalau dikasih aroma jamu, jangan anak-anak sih, dewasa juga kayaknya kayak gua nggak mau kayak tanda kutip nenek-nenek gitu ya, nah yang kayak gitu kan. Nah, tapi karena aroma yang modern itu rata-rata dari luar gitu ya, kayak misalnya jeruk, terus bunga lavender misalnya, jadi di kami mix. Cuman kami ada standar bahwa bahan lokal dalam tiap produk itu tuh 80% minimal. Kandungan bahan lokalnya, prosesnya seperti apa, itu sih. Prosesnya juga petani-petani lokal itu berarti? Karena kan bahan kita otomatis bahan mentahnya dari petani biasanya. Tantangannya sebagai sebuah jenama lokal gitu ya, kan banyak tuh
banyak banget produk-produk yang import lainnya juga menjadi mau nggak mau jadi pesaing gitu ya. Nah itu gimana? Apakah memang ya udah itu pesaing atau mungkin Teh Tina yakin kalau ini punya pasar sendiri gitu? Pesaing iya, teman juga iya kayak gitu kan. Karena emang jadi kan meskipun gaya hidup natural ini udah naik gitu ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu sebenarnya masih kecil banget dibanding orang-orang yang lebih seneng yang komersil lah ya, atau berbasis bahan sintetis. Jadi di satu sisi brand-brand ini mau yang lokal maupun import buat aku bisa jadi teman, karena jadinya kita sama-sama mengedukasikan. Karena biasanya ketika orang lihat, oh kok banyak banget ya brand-brand produk yang natural gitu ya, oh kan itu berarti tandanya bahwa trennya udah naik kayak gitu udah kan. Mulai aware orang-orang. Nah cuman ya jadi kompetitor juga pastilah ya kayak gitu. Makanya kenapa kita kesini-sini, dulu tuh value kita kan natural kayak gitu kan. Nah sekarang tuh buat kami di Botanina udah nggak cukup gitu loh. Kayak lu jadi produk alami tuh udah jadi kayak apa sih? Basic. Basic banget. Makanya kita sekarang mainnya di positioning itu. Kayak kalau di skincare kan biasanya visinya head to toe gitu ya, produknya lengkap. Kalau di Botanina kami positioningnya adalah dari mulai kamu bangun sampai kamu tidur, kita punya produk yang bisa bantu kamu mengoptimalkan setiap hari. Itu aja yang kita terus story-nya seperti itu. Dan ketika kita fokus di situ pun kayak masih banyak gitu ya ruangnya banget kan. Jadi kita ada buat pernafasan, buat produktivitas, buat fitness, buat relaksasi gitu. Jadi kita fokusnya ke sana. Selama menjalani memproduksi sebuah brand selama 9 tahun, tantangan yang paling berat buat Botanina apa? Tantangan ya banyak, mulai dari mana ya? Iya. Kita cerita sebuah merek bertahan di antara munculnya banyak merek dan produk-produk impor lainnya, itu seperti apa? Mungkin yang tricky, mungkinnya aku nyebutnya konsistensi gitu loh. Kayak misalnya dari segi operation aja, ketika kami bergerak di bahan baku alami, itu tuh dari batch 1 ke batch 2 sama kayak kalau kita ke pasar ya, beli bawang putih sekilo sama besok tuh bisa jadi aromanya beda. Itu dari segi operationnya. Habis itu dari segi value gitu kan. Misalnya kita pengen lokal, kita punya value 80% lokal, tapi ketersediaan industri menengah di Indonesia itu masih rendah memang. Bahan mentah di kita banyak kan, tanaman di mana-mana spesiesnya banyak, tapi yang mau mengolah jadi bahan baku yang siap itu kan agak tricky juga. Itu terus dari mulai packaging, misalnya packaging kita pengen kan yang recyclable, reusable, refillable, tapi kadang secara legal masih belum memungkinkan refill di toko sendiri. Kita mau recyclable, fasilitas recycle-nya seperti apa, pengumpulan botolnya. Terus juga dari segi marketing juga, misalnya gimana caranya kita balance antara bisnis dengan impact seperti itu kan. Jadi kalau yang aku rasakan paling challenging adalah nemuin balance itu loh. Kayak nggak terlalu idealis tapi nggak terlalu komersil, kan harus business wise juga kayak gitu kan. Itu sih, cari titik tengahnya itu sih. Ini pesan nih buat teman baik semuanya yang pengen ngebangun brand dari awal sampai akhirnya 9 tahun itu pasti tidak mudah ya, Apa nih tipsnya buat teman baik? Kalau yang aku pegang sih ya, ketika lagi ups and downs ya, ingat aja sih kalau bisnis tuh maraton sih. Jadi jalannya tuh panjang. Jadi ketika kita ups ya, jadi nggak terlalu over pede juga gitu ya. Karena yang namanya maraton tuh kita sekarang ada di atas, tiba-tiba besok ada yang masuk kayak gitu kan. Tapi di sisi lain juga ketika kita lagi down, ya yang namanya maraton ya tenang aja gitu. Kita terus gerak aja terus gitu. Kita terus ngedengerin konsumen, kita terus ngobrol sih ya, terutama ya. Maksudnya terus networking sih menurut aku, supaya ide-ide kebuka, peluang-peluang baru juga kebuka kayak gitu. Jadi ya intinya terus aja gerak gitu. Teh Tina, terima kasih banyak. Sama-sama, hatur nuhun. Teman baik. Terima kasih udah nyimak obrolan aku sama Teh Tina sebagai founder dan CEO Botanina. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.